Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya sesuatu yang cuma bisa merayap di tanah, tiba-tiba bisa terbang dengan bebas di udara? Nah, hari ini kita akan bongkar salah satu misteri alam yang paling keren, metamorfosis. Ini bukan pertanyaan biasa loh. Ini adalah inti dari keajaiban yang akan kita bahas. Gimana coba, makhluk yang bentuknya begini bisa berubah total jadi makhluk yang seperti ini? Ini transformasi yang ekstrim, dan kita akan cari tahu persis gimana prosesnya. Ceritanya tuh punya 4 babak utama yang luar biasa. Mulai dari sebutir telur kecil, terus jadi mesin makan yang rakus banget, lalu masuk ke semacam ruang ganti yang super misterius, dan akhirnya muncul sebagai makhluk yang sama sekali baru. Yuk kita bedah bareng-bareng perjalanan epik ini. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Biar paham transformasi yang keren ini, ada 2 konsep kunci yang harus kita pegang. Anggap aja ini peta perjalanan kita. Semua makhluk hidup, mulai dari ayam, pohon, bahkan kita manusia, itu punya yang namanya daur hidup. Ini tuh semacam alur cerita kehidupan, dari kita lahir sampai dewasa. Pola ini ada di mana-mana, universal banget. Nah, metamorfosis ini bisa dibilang adalah daur hidup versi level dewa. Ini bukan sekedar tumbuh jadi besar, tapi benar-benar berubah jadi sesuatu yang baru. Coba bayangin, bukan cuma nambah tinggi, tapi tiba-tiba numbuhin sayap. Nah, itulah keajaiban yang dialami serangga dan katak. Dan ternyata nih, alam itu punya 2 strategi utama buat melakukan keajaiban ini. Jadi intinya gini, seberapa drastis sih perubahannya? Apakah si bayi hewannya ini cuma versi kecil dari induknya? Atau malah kelihatan kayak makhluk yang benar-benar beda? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang memisahkan kedua jalur metamorfosis ini. Sekarang kita masuk ke contoh yang paling ikonik, paling terkenal. Yuk kita saksikan drama perubahan total dari metamorfosis sempurna lewat perjalanan hidup seekor kupu-kupu. Perjalanan hidup kupu-kupu ini punya 4 babak. Setiap babaknya punya peran dan tujuan yang beda banget. Ayo kita mulai dari babak pertama. Semuanya dimulai dari sini. Sebuah telur mungil yang diletakkan dengan hati-hati di atas daun, yang nantinya jadi makanan pertamanya. Di dalam cangkang super kecil ini, cetak biru untuk sebuah transformasi besar sedang disiapkan. Dan menetaslah dia. Inilah larva, atau yang kita kenal sebagai ulat. Anggap aja dia ini mesin makan berjalan. Misinya cuma satu, makan, makan, dan makan terus buat nyimpen energi. Saking cepatnya dia tumbuh, dia bahkan harus ganti kulit berkali-kali. Nah ini nih bagian paling misteriusnya. Ulatnya berhenti makan, terus membungkus dirinya dalam sebuah kepompong atau pupa. Dari luar kelihatannya diem, nggak ngapa-ngapain. Tapi di dalamnya, wow, terjadi perombakan total. Seluruh tubuhnya itu kayak dilebur dan disusun ulang jadi bentuk yang sama sekali baru. Dan akhirnya, dari dalam kepompong itu muncullah makhluk yang benar-benar berbeda. Seekor kupu-kupu dewasa dengan sayapnya yang megah, siap terbang, mencari makan, dan memulai lagi siklus kehidupan untuk generasi berikutnya. Keren banget kan? Oke, itu tadi kan yang perubahannya drastis banget. Sekarang kita lihat strategi yang satunya lagi. Jalur yang lebih bertahap yang dipakai sama belalang. Mari kita lihat seperti apa sih metamorfosis tidak sempurna itu. Langsung kelihatan kan bedanya? Cuma ada 3 tahap, nggak ada tuh babak kepompong yang misterius itu. Prosesnya jauh lebih simpel dan langsung. Mulainya sih sama dari telur, tapi belalang punya strategi yang beda. Telurnya sering disembunyiin di dalam tanah dan dirancang buat bisa tahan banting, bahkan bisa bertahan melewati musim dingin. Tangguh banget. Nah, disinilah beda kuncinya. Waktu telurnya menetas, yang keluar itu bukan larva kayak ulat, tapi nimfa. Nimfa ini pada dasarnya adalah belalang versi mini. Bentuknya udah mirip banget sama induknya, cuma ukurannya lebih kecil dan belum punya sayap. Nimfa ini kerjaannya makan dan tumbuh, tapi untuk jadi lebih besar, dia harus lepas baju lamanya. Proses ganti kulit ini terjadi beberapa kali. Setiap kali ganti kulit, dia jadi sedikit lebih besar dan calon sayapnya mulai kelihatan. Sampai akhirnya, setelah ganti kulit yang terakhir, dia jadi belalang dewasa yang kita kenal lengkap dengan sayapnya. Oke, kita udah lihat 2 cerita transformasi yang beda banget. Sekarang waktunya kita adu langsung keduanya. Kita jajarin biar kelihatan jelas banget apa bedanya. Coba lihat ini deh. Di satu sisi kita punya pupa atau kepompong, si ruang ganti ajaib tempat perombakan total terjadi. Di sisi lain kita punya nimfa yang nggak lebih dari versi miniatur hewan dewasanya. Nah, inilah inti perbedaannya. Yang satu perubahannya radikal, yang satunya lagi cuma tumbuh jadi gede aja. Tabel ini merangkum semuanya dengan jelas. Kuncinya ada di 3 hal.
Jumlah tahapannya, 4 lawan 3, terus ada atau enggaknya tahap upah yang ajaib itu, dan yang paling penting, bentuk mudanya itu beda banget atau cuma versi mininya aja. Itulah inti dari semua ini. Dan jangan salah, ini tuh bukan cuma soal kupu-kupu sama belalang aja. Keajaiban ini ada di sekitar kita setiap hari. Nyamuk yang suka gangguin kita, dia lewatnya metamorfosis sempurna. Capung yang keren di dekat kolam, dia tumbuhnya bertahap. Alam itu pakai kedua strategi ini di mana-mana. Jadi, lain kali kalau Anda lihat ulat di daun atau jangkrik kecil di rumput, coba deh berhenti sebentar. Anda itu bukan cuma lihat serangga biasa, Anda lagi nonton langsung sebuah kisah transformasi yang super keren. Alam ini penuh dengan keajaiban, kalau aja kita mau meluangkan waktu untuk melihatnya.